Sebuah kisah menyeramkan dari negeri seberang Malaysia hadir malam hari ini, diceritakan oleh salah seorang narasumber bernama Kalisa. Seperti yang Dimas kutip dari dream.co.id. Kalisa Inara. Narasumber kita ini menyambut kelahiran anak ketiganya yang seharusnya dengan penuh sukacita, namun justru sebaliknya. Saat itu Kalisa menginjak usia kandungan 8 bulan ketika ia mengalami pendarahan yang akhirnya membuat ia harus dibawa ke rumah sakit. Meskipun sudah berpengalaman melahirkan 2 anak, namun pendarahan itu pertama kali dialami oleh Kalisa. Karena itulah, ia dan suami akhirnya mengambil keputusan untuk pergi ke rumah sakit. Seperti yang sudah diperkirakan, Kalisa terpaksa menjalani opname untuk memastikan kandungannya berada dalam keadaan baik. Namun dia sama sekali tidak menyangka bahwa akan ada kejadian lain yang membuat dirinya trauma hingga hari ini. Menurut Kalisa, kamar tempatnya dirawat berdekatan dengan ruang perawat. Dan dari 8 tempat tidur yang ada, Kalisa menempati tempat tidur nomor 3 yang berada di deretan sebelah kiri. Tempat tidur nomor 1 di deretan tempat Kalisa dirawat ada ibu yang baru melahirkan. Sedangkan pasien di tempat tidur nomor 1 dan 2 di deretan kanan sedang menunggu waktu bersalin. Awalnya nggak ada yang aneh yang terjadi, sehingga Kalisa sempat terlelap. Namun ia terjaga apabila perawat datang untuk memeriksa tekanan darahnya. Saat itu Kalisa terbangun. Meskipun dalam keadaan yang belum sadar betul, Kalisa memandang sekeliling sebelum ia melihat ada seorang wanita yang duduk bersila sambil menundukkan wajah. Perempuan misterius itu duduk di tempat tidur nomor 4 di deretan sebelah kanan. Namun yang aneh, wanita itu kerap membunyikan lonceng yang ada di tangannya. Waktu itu Kalisa nggak melihat sesuatu yang luar biasa terjadi. Katanya perempuan itu memakai baju berwarna putih dan celana pendek hitam. Kalisa sempat berpikir mungkin dia adalah pasien yang baru saja masuk ketika Kalisa sedang tidur. Dan akhirnya ketika ia mencoba menutup mata lagi untuk melanjutkan tidurnya, Kalisa mendengar wanita misterius itu menangis. Sayu, mendayu, dan selama menangis, wanita itu tetap membunyikan loncengnya. Meskipun merasa terganggu dengan wanita misterius itu, Kalisa malas menegur. Dia berharap perawat yang menegurnya. Namun Kalisa malah gak bisa tidur karena perempuan itu terus menangis sambil membunyikan loncengnya. Akhirnya Kalisa memutuskan untuk bangun dan minum air.
Saat bangun, Kalisa sempat memandang ke arah tempat tidur perempuan itu. Dan ia tetap dalam posisi yang sama seperti ketika Kalisa melihat yang pertama kali. Kalisa mengambil air minum sambil menerka-nerka apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba pasien di tempat tidur nomor 1 yang sederet dengannya memanggil perawat. Lalu perawat datang berjalan ke arah mereka sambil menyalakan lampu. Dan ketika Kalisa berpaling kembali ke arah wanita misterius itu, Kalisa melihat bahwa tempat tidurnya sudah kosong. Tanpa punya pikiran macam-macam, Kalisa sempat bertanya sama perawat itu, siapa perempuan itu? Dan ternyata jawaban dari perawat itu membuat Kalisa sangat kaget. Tempat tidur yang diduduki wanita misterius itu sebenarnya kosong. Tidak ada pasien. Akhirnya Kalisa hanya terdiam dan ia meminta perawat untuk tidak mematikan lampu. Pasien sebelahnya juga tiba-tiba minta tukar tempat tidur, takut katanya. Bahkan ia sampai menangis dan minta dipindahkan ke tempat lain. Perawat itu terdiam, seperti memahami sesuatu. Tanpa bertanya lagi, perawat itu lalu merapatkan tempat tidur para pasien sebelum mengambil kursi serta meja kecil. Meja dan kursi itu diletakkan di tengah kamar agar bisa memperhatikan pasien dengan lebih dekat. Perawat itu bahkan sanggup menemani setiap pasien yang ingin ke kamar air dan memastikan semua pasien merasa nyaman. Keesokan harinya, Kalisa cerita bahwa semua pasien di ruang inap itu membuka mulut. Mereka menceritakan apa yang sudah mereka lihat di malam sebelumnya. Ternyata semua pasien yang ada di ruangan inap itu sebenarnya melihat penampakan wanita misterius di tempat tidur yang sama. Namun mereka hanya diam karena mereka sama-sama takut. Ketika mereka bercerita, ternyata banyak versinya. Ada yang melihat wanita itu berbaring. Ada pula yang melihat sosok wanita itu berada dalam posisi duduk dan menggoyangkan kepalanya dengan sangat cepat. Sementara ada pula yang melihat wanita itu menggendong boneka. Tetapi satu hal yang sama adalah mereka melihat wanita itu memegang lonceng dan merasa terganggu dengan bunyi lonceng itu. Beruntung, tindakan salah seorang pasien yang baru bersalin memanggil perawat mungkin telah membuat makhluk itu takut dan menghilang. Kalau ia tidak memanggil perawat, mungkin sampai pagi makhluk itu ada di situ. Dan kejadian buruk malam hari itu, kejadian menyeramkan yang tetap tertanam dalam memori Kalisa hingga hari ini, selalu ia jadikan pelajaran bahwa ia harus lebih berhati-hati, khususnya ketika sedang mengandung. Karena mereka benar-benar ada.